Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang kutipan, catatan kaki, dan referensi dalam karya ilmiah. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Arinal Haq dengan NPM 20111000258. Dan teman-teman saya yakni Perkenalkan, nama saya Perokta Damayanti dengan NPM 20111000243. Saya Meta Alifani dengan NPM 20111003116. Dan saya Norma Anita dengan NPM 20111100120. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang kutipan. Pengertian kutipan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengambil alihan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Nah, pengutipan dari sumber lain dapat diizinkan dalam penulisan karya ilmiah dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab untuk menghindari plagiarisme. Nah, pengutipan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang catatan kaki. Catatan kaki atau footnotes adalah keterangan yang ditambahkan di bagian bawah halaman. Catatan kaki dipergunakan untuk memberikan penjelasan tambahan atau mencantumkan keterangan yang panjang. Catatan kaki ini menjelaskan sumber asalnya sebuah kutipan, baik kutipan langsung maupun tidak langsung. Besar font catatan kaki lebih kecil dari teks utama, yaitu besar font 10. Setiap teks yang akan dijelaskan dalam catatan kaki akan ditandai dengan nomor. Nomor tersebut akan terkait langsung dengan keterangan yang ada dalam catatan kaki. Dengan adanya nomor dalam catatan kaki, maka teks-teks yang diberi catatan tidak akan tertukar dengan catatan untuk teks lainnya. Jadi yang dimaksud dengan catatan kaki adalah daftar keterangan khusus yang ditulis di bagian bawah setiap lembaran atau akhir bab karangan ilmiah. Kemudian yang terakhir itu ada referensi. Referensi sendiri memiliki arti sesuatu yang dipakai dalam pemberian informasi untuk memperkuat pernyataan dengan logis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis kutipan. Kutipan itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, kutipan langsung, dan yang kedua, kutipan tidak langsung. Kutipan langsung adalah kutipan hasil penelitian, hasil karya, atau pendapat orang lain yang penyajiannya sama persis dengan aslinya. Sedangkan kutipan tidak langsung adalah hasil penelitian, hasil karya, atau pendapat orang lain yang penyajiannya tidak sama dengan teks aslinya, melainkan menggunakan bahasa atau kalimat penulis atau peneliti sendiri. Paling sedikitnya, ada dua jenis kutipan tidak langsung atau ada dua cara dalam mengutip secara tidak langsung. Yang pertama, dengan meringkas, menyimpulkan, atau merujuk pokok-pokok pikiran orang lain. Yang kedua, dengan melakukan prafase, yakni perubahan struktur atau susunan kalimat aslinya menjadi kalimat tanpa mengubah isi atau substansi kalimat atau alinea. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara membuat catatan kaki. Nah, catatan kaki memiliki ketentuan-ketentuan. Yang pertama, setiap kutipan, baik kutipan langsung maupun tidak langsung, harus diberi nomor pada akhir kutipan dengan angka Arab yang diketik setengah spasi di garis ketikan teks naskah. Yang kedua, penulisan catatan kaki dilakukan dengan mencantumkan nama, tahun terbit, judul buku, nama penerbit, kota, dan halamannya. Namun, jika nama pengarang terdiri dari dua orang, maka keduanya harus dicantumkan dalam catatan kaki. Dan jika nama pengarang terdiri dari 3 orang atau lebih, maka cukup nama akhir dari pengarang pertama yang ditulis dan di belakang ditulis et al. Artinya dengan orang lain. Bagi tulisan dan penulis dari luar Indonesia atau menggunakan tanda petik 2 dan kawan-kawan.
Nah, dalam penulisan catatan kaki dapat dilakukan pula dengan menggunakan singkatan ibid, cheat, dan log cheat, di mana ibid digunakan dalam catatan kaki apabila kutipan diambil dari sumber yang sama dan belum disela oleh sumber lainnya. Dan opcheat digunakan dalam catatan kaki untuk menunjuk kepada sumber yang sudah disebut sebelumnya secara lengkap, tetapi telah disela dengan sumber lain dan halamannya berbeda. Nah, sedangkan log cheat digunakan dalam catatan kaki apabila hendak merujuk kepada halaman yang sama dari sumber yang sama yang sudah disebut terakhir tetapi disela oleh sumber lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara membuat daftar pustaka. Ketentuan-ketentuan umum dalam penulisan daftar pustaka dalam karya ilmiah atau pedoman penulisan karya ilmiah sebagai berikut. Yang pertama, hanya referensi-referensi yang disebut dalam teks utama yang dimaksudkan dalam daftar referensi. Gunakan judul daftar pustaka pada halaman yang membuat daftar referensi. Yang kedua, referensi-referensi berupa hasil komunikasi personal, wawancara, dan sejenisnya tidak dimasukkan dalam daftar pustaka, kecuali hasil wawancara yang dimuat dalam suatu penerbitan. Yang ketiga, gelar pengarang tidak dicantumkan. Keempat, daftar referensi disusun menurut abjad dengan satu spasi. Yang kelima, ketik baris pertama dari referensi rata kiri dan baris selanjutnya masukkan ke dalam hugging 1 cm atau 5 spasi. Yang keenam, jika referensi dalam daftar pustaka terdiri dari berbagai kategori, yaitu buku, dokumen-dokumen, karya koran atau majalah, sumber internet, dan sebagainya, kelompokkan referensi dalam buku, jurnal, prokodik, laporan penelitian, diklat, dan sejenisnya. Tidak diperlu diisi nama kategori atau referensi utama. Sedangkan referensi berupa undang-undang, peraturan, SK, dokumen-dokumen, berita acara, dan sejenisnya dalam kategori dokumen-dokumen. Sedangkan referensi yang berasal dari majalah, koran ke dalam kategori majalah jika hanya berisi sumber dari majalah, koran jika hanya berisi sumber dari koran, atau majalah atau koran jika berisi sumber dari majalah dan koran. Selanjutnya, referensi yang berasal dari internet dalam kategori sumber internet dan kategori lainnya bila dianggap perlu. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.